Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Khairunisa NIM 19059166, yang kedua Safina Mismira saya sendiri NIM 19059201, dan yang terakhir yaitu Vanessa Yuliani NIM 19059213. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang pengendalian sistem informasi. Baik, untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama materinya yaitu tentang pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi dan bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Yang kedua yaitu ada pengendalian sistem informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, yang khususnya dalam fungsi-fungsi perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan koordinasi. Yang selanjutnya yaitu mengelola pengendalian sistem informasi, yaitu yang pertama ada kemampuan kegiatan perencanaan informasi. Yang kedua yaitu ada kemampuan mengendalikan proses transformasi informasi. Yang ketiga yaitu kemampuan mengendalikan organisasi pelaksana sistem informasi. Yang keempat yaitu kemampuan kegiatan koordinasi. Selanjutnya ada keamanan dan pengendalian sistem. Yang pertama ada keamanan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, pengubahan, pencurian, dan kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Yang kedua yaitu ada pengendalian yang terdiri dari seluruh metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan dari aset-aset organisasi, keakuratan dan reliabilitas catatan akuntansi dan operasional yang mengacu pada standar manajemen. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa, disilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tujuan dari keamanan sistem informasi. Tujuan yang pertama yaitu sebagai penjamin integritas informasi. Tujuan yang kedua yaitu pengamanan kerahasiaan data. Tujuan yang ketiga yaitu pemastikan kesiagaan sistem informasi. Tujuan yang keempat yaitu pemastian memenuhi peraturan hukum dan bakuan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu komponen kerangka organisasi untuk keamanan dan pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontrol umum. Kontrol umum mengatur perancangan keamanan dan menggunakan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi yang di dalamnya ada kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat keras, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan data, kontrol administrasi, dan kontrol implementasi. Pengendalian sistem yang kedua yaitu kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi, seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Ini termasuk prosedur otomatis dan manual yang memastikan bahwa hanya data resmi yang benar-benar dan diproses secara akurat oleh aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan ini terdiri dari risiko informasi peringkat-peringkat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Yang ketiga yaitu auditing. Auditing yaitu memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi perorangan. Auditor harus melacak arus contoh transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian dengan menggunakan perangkat lunak audit otomatis. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap sistem informasi. Yang pertama yaitu ancaman aktif. Contoh dari pembagian dari ancaman aktif ini sendiri yaitu
Yang pertama yaitu pencurian data. Pencurian data ini dijelaskan sebagai jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Misalnya mata-mata industri yang dapat memperoleh informasi persaingan dengan harga yang berharga. Penjahat komputer dapat mencuri uang bank. Yang kedua yaitu penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Penjahat komputer jenis ini umumnya yaitu hacker. Hacker yaitu orang-orang yang suka menembus sistem-sistem keamanan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi penting yang diperlukan, memperoleh akses ke sistem telepon dan membuat sambungan telepon jarak jauh secara tidak sah. Yang ketiga yaitu penghancuran data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer. Penjahat komputer ini tidak perlu berada di tempat kejadian. Ia dapat melalui jaringan komputer dari suatu terminal dan menyebabkan kerusakan pada semua sistem dan hilangnya data atau informasi penting. Penjahat komputer jenis ini umumnya disebut sebagai cracker, yaitu penjebol sistem komputer yang bertujuan melakukan pencurian data atau merusak sistem. Yang keempat yaitu modifikasi secara ilegal. Modifikasi secara ilegal, perubahan-perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak sadar. Jenis modifikasi yang membuat pemilik sistem menjadi bingung karena adanya perubahan pada data dan perangkat lunak disebabkan oleh program aplikasi yang rusak, atau bisa disebut malicious software. Program aplikasi yang dapat merusak tersebut terdiri dari program lengkap atau segmen kode yang melaksanakan fungsi yang tidak dikehendaki oleh sistem. Fungsi ini dapat menghapus file atau menyebabkan sistem berhenti. Jenis aplikasi ini dapat merusak data atau perangkat lunak. Yang paling populer adalah virus. Ancaman pasifnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan jadi rusak. Selain itu, tegangan listrik yang tidak stabil dapat membuat peralatan-peralatan menjadi rusak dan terbakar. Ancaman pasif yang kedua yaitu kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data. Ancaman pasif yang terakhir yaitu bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, hujan badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi, sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu singkat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vanessa atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vanessa Juliani. Kepada Vanessa, disilakan. Baiklah, saya Vanessa Juliani akan melanjutkan materi dari Vanessa, yaitu melindungi sumber informasi. Melindungi sumber informasi ini ada 2. Yang pertama yaitu memastikan identitas manajemen dan keautentikannya. Autentikasi sering dibuat dengan menggunakan kata kunci yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Pengguna akhir menggunakan kata sandi untuk masuk ke sistem komputer dan mungkin juga menggunakan kata sandi untuk mengakses sistem dan file tertentu. Namun, pengguna sering lupa password, membaginya, atau memilih password yang buruk yang mudah ditebak yang membahayakan keamanan. Sistem password yang terlalu ketat menghambat produktivitas karyawan. Bila karyawan sering mengubah kata sandi kompleks, mereka sering mengambil jalan pintas, seperti memilih kata kunci yang mudah ditebak atau dituliskan di komputer mereka di tempat kerja biasa. Kata sandi juga mengendus jika ditransmisikan melalui jaringan atau dicuri melalui rekayasa sosial. Yang kedua yaitu memasang firewall.
sistem deteksi interupsi, dan software antivirus. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan arus lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Sistem deteksi interupsi menampilkan alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan pada titik paling rentan atau titik panas jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus-menerus. Sistem ini menghasilkan alarm jika menemukan kejadian mencurigakan atau anomali. Software antivirus ini dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk mengetahui adanya virus komputer. Seringkali perangkat lunak ini menghilangkan virus dari daerah yang terinfeksi. Selanjutnya itu menciptakan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang kedua, struktur organisasi dalam banyak organisasi, akuntansi, komputasi, dan proses pemrosesan data. Yang ketiga yaitu Dewan Direksi dan Komite Dewan Direksi. Dan yang keempat yaitu aktivitas pembangunan manajemen. Dan selanjutnya yaitu kualitas sistem informasi. Kualitas sistem informasi berpengaruh atas keberhasilan pengembangan sistem informasi. Dalam mewujudkan sistem informasi yang berkualitas, idealnya telah melalui fase quality assurance dan kontrol. Fase ini merupakan fase yang memastikan kualitas sistem informasi yang telah diproduksi atau telah melewati fase development. Jika sistem informasi yang tidak berkualitas diterapkan di organisasi, kondisi ini dapat menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak memiliki value, tidak valid, tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan, tidak dapat menyelesaikan permasalahan organisasi, bahkan tidak bisa mengolah dan menghasilkan informasi. Pada umumnya, ada kriteria dan parameter yang dapat dijadikan panduan yang dilakukan oleh quality assurance analyst atau engineer dalam memastikan kualitas sistem informasi. Kriteria dan parameter yang menjadi ukuran kualitas sistem informasi didapatkan melalui serangkaian kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan metode tertentu yang telah dipilih. Dengan adanya aktivitas ini, tujuannya untuk melihat apakah sistem informasi yang dihasilkan telah konsisten dengan requirement yang didefinisikan, telah memenuhi ekspektasi user yang menggunakannya, fleksibel, adaptif, reliable, dan robust. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 10 mengenai pengendalian sistem informasi. Nah, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan presentasi akan dilanjutkan melalui diskusi di learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.